Oke teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan kerjaannya, dan diberkahkan rezekinya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Mulan. Film yang disutradarai oleh Nicky Caro ini telah dirilis pada 4 September 2020 di Amerika Serikat. Oke, tanpa lama-lama lagi, ini dia ceritanya. Cerita diawali dari sebuah desa kecil yang ada di daratan Cina. Terlihat seorang gadis kecil nampak sedang kegirangan ngejar-ngejar seekor ayam. Saking girangnya dia, sampai-sampai nggak sadar kalau apa yang udah dilakukannya ngebuat orang-orang yang ada di sekitarnya jadi nggak nyaman. Dan gadis kecil ini bernama Mulan. Orang tua Mulan mulai resah dengan sikap Mulan yang tak menunjukkan keanggunannya sebagai wanita. Takutnya sifat dia yang sekarang terbawa hingga dia besar nanti. Nggak sengaja si Mulan ngedenger percakapan orang tuanya. Dia pun ngerasa bersalah. Diam-diam dia keluar rumah untuk memperbaiki apa-apa yang sudah dia rusak. Singkat cerita, Mulan pun udah beranjak dewasa. Orang tuanya pun meminta dia untuk segera menikah. Tapi di situ Mulan tampak dengan raut wajah yang kurang menyenangkan, karena dia sendiri sama sekali belum terpikirkan untuk menikah. Scene pun berpindah ke suasana kota kerajaan, yang awalnya terlihat seperti hari-hari biasa. Tiba-tiba dikagetkan dengan sekelompok orang berkuda dengan pakaian serba hitam menyerbu kota tersebut dengan tujuan ingin menjajah dan merebut kota itu dari kerajaan. Dan kelompok itu disebut Rauran. Setelah kelompok Rauran berhasil mengacak-ngacak kota dan membantai seluruh prajurit dan warga, akhirnya sang raja memutuskan untuk menyatakan perang. Dan di kemudian hari datanglah beberapa prajurit kerajaan ke desa di mana tempat Mulan tinggal. Mereka mengumumkan bahwa kota kerajaan sudah diserang oleh kelompok Rauran. Dan setiap laki-laki diminta untuk mewakili keluarganya membantu kerajaan guna memerangi kelompok tersebut. Semua nama penduduk laki-laki pun dipanggil satu persatu. Ketika nama keluarga Mulan dipanggil, maka ayah Mulan pun langsung menghadap para prajurit. Prajurit kerajaan pun merasa ragu ketika melihat fisik ayah Mulan yang sudah tak sehat lagi. Namun mau gak mau, karena ayah Mulan lah yang menjadi satu-satunya pria yang ada di keluarganya, tentu saja ini membuat Mulan cemas, takut terjadi apa-apa pada ayahnya. Mulan pun memutuskan untuk diam-diam menghadap prajurit kerajaan, tentu saja untuk menggantikan posisi ayahnya, walaupun dia harus menyamar menjadi laki-laki. Tibalah Mulan di base camp prajurit. Semua relawan perang terkumpul semua di sini. Karena memang pada dasarnya kerajaan hanya meminta laki-laki yang diajak untuk jadi relawan. Tentu saja Mulan jadi wanita satu-satunya dalam relawan itu. Para relawan disediakan tenda untuk beristirahat, dan sudah pasti Mulan pun mau gak mau harus satu tenda dan satu tempat tidur yang sama dengan relawan yang lain. Mulan pun merasa risih pada saat itu. Untung saja komandan mencari satu relawan yang mau ditugaskan untuk berjaga malam. Sontak Mulan pun langsung menawarkan diri, karena dia berpikir lebih baik jadi satpam daripada harus tidur dikelilingi banyak laki-laki dalam satu tenda. Di pagi harinya para relawan dikumpulkan dan komandan memberitahu undang-undang hukuman
bagi siapa saja yang melakukan kesalahan. Dan ada salah satu undang-undang hukuman yang mengatakan, apabila melakukan kebohongan, akan diusir dari relawan dan menjadi aib bagi keluarganya. Mendengar kata-kata itu tentu saja membuat hati Mulan jadi nggak tenang, karena dia merasa ada di antara relawan saja sudah suatu kebohongan, karena dia menyamar jadi laki-laki. Akhirnya mereka pun dilatih oleh komandan, dari cara memakai pedang, memanah, sampai melatih otot dengan cara membawa air sampai ke puncak bukit. Setelah seharian berlatih, tentu saja membuat badan Mulan menjadi tak nyaman. Akhirnya dia memutuskan untuk mandi. Itu saja, dia menunggu tengah malam dan di tempat yang sangat sepi, agar penyamarannya tak terbongkar. Semakin lama kelompok Lauran semakin menggila. Tidak puas dengan satu kota, mereka pun menjajah kota lainnya. Tentu saja kabar ini sampai ke pasukan kerajaan, dan mereka pun menyiapkan semuanya, dari mulai strategi hingga kesiapan para relawan guna melawan kelompok itu. Di tengah-tengah diskusi antara komandan dan para prajurit, tiba-tiba ada prajurit yang datang memberikan informasi bahwa kelompok Lauran sudah mulai mendekat ke benteng pertahanan pertama. Singkat cerita, tibalah kelompok Lauran di garis pertahanan dari prajurit kerajaan, dan terlihat genderang perang mulai ditabuh. Komandan memberi aba-aba dan pertempuran tak dapat lagi dihindari. Di tengah-tengah pertempuran, para prajurit kerajaan nampak kewalahan melawan kelompok Lauran, karena kelompok itu memiliki senjata seperti meriam yang tak dimiliki oleh prajurit kerajaan. Mulan yang melihat hal itu langsung memutar otak bagaimana bisa menghadapinya. Dia pun bergegas naik ke bukit salju, berencana hendak mengubur hidup-hidup semua kelompok Lauran yang ada. Dengan cara memancing agar kelompok Lauran menembakkan meriamnya ke arah Mulan, secara otomatis bola meriam itu akan melongsorkan salju yang tepat ada di atas kelompok Lauran. Rencana Mulan pun akhirnya berhasil. Walaupun tidak sepenuhnya kelompok Lauran berhasil dibersihkan, setidaknya bisa memukul mundur mereka. Setelah kekacauan tadi usai, terlihat para prajurit berkumpul lengkap beserta komandan. Terlihat dari kejauhan, datanglah seorang wanita dengan rambut panjang yang terurai, menghampiri para prajurit. Dan wanita tersebut ialah Mulan. Memang dari awal dia menjadi relawan sudah merasa kalau dia telah membohongi kerajaan dengan penyamarannya sebagai laki-laki. Ditambah lagi, pakaian yang digunakan untuk menutupi identitasnya sudah hancur akibat pertempuran. Sekalian saja dia memberitahu pada semua kalau dia adalah seorang perempuan, walaupun dia tahu apa konsekuensinya. Komandan yang melihat hal ini jelas sangat marah, karena selama ini merasa dia dibohongi oleh Mulan. Komandan yang berpegang teguh pada undang-undang kerajaan akhirnya pun mengusir Mulan dan mengeluarkannya dari relawan, karena Mulan sudah dicap sebagai aib negara karena kebohongannya itu. Setelah Mulan diusir dari relawan, tentu saja dia merasa sangat sedih. Tak tahu harus berbuat apa dan harus kemana. Mau pulang pun dia merasa sudah jadi aib bagi keluarganya. Di tengah-tengah kesedihannya, tiba-tiba dia bertemu dengan salah satu kelompok Lauran. Mengetahui Mulan yang sudah diusir dari kelompoknya, dia pun ditawarkan untuk bergabung dengan kelompok Lauran. Tentu saja dia menolak dan mengatakan, lebih baik mati daripada harus ikut gabung dengan kelompok musuh. Tapi dari perbincangan itu, Mulan mendapatkan informasi tentang rencana kelompok Lauran selanjutnya.
Tanpa pikir panjang, dia pun memberanikan diri untuk kembali ke kamp pertahanan untuk bertemu komandan guna menyampaikan informasi yang dia dapat. Tentu saja komandan sedikit pun tidak percaya pada Mulan. Tapi ada salah satu anggota relawan yang meminta komandan untuk mempercayai Mulan. Dia bilang, walaupun Mulan pernah berbohong, tapi dia punya alasan untuk itu, dan kesetiaannya pada kerajaan sudah terbukti. Dia tidak segan-segan mempertaruhkan nyawa di pertempuran kemarin, dan dia rela jujur mengungkap identitasnya walaupun dia tahu dia akan kehilangan harga dirinya. Akhirnya komandan berubah pikiran dan mencoba untuk mempercayai Mulan. Akhirnya Mulan diutus memimpin beberapa para relawan untuk melaksanakan apa yang Mulan rencanakan. Karena semua informasi rencana Rauran sudah diketahui Mulan, akhirnya Mulan pun bergegas menuju istana kerajaan guna memastikannya. Dan benar saja, rencana Rauran untuk langsung menyerang kerajaan terbukti adanya. Namun di saat yang bersamaan, sang raja malah ada di tempat seperti bangunan kosong. Dan ternyata sebelum istana kerajaan disatroni sebagian kelompok Rauran, sang raja sudah menerima surat undangan untuk berduel 1 lawan 1 dengan ketua kelompok Rauran yaitu Borikan. Scene kembali pada Mulan. Setelah pertarungan melawan anak buah Borikan, Mulan tak melihat batang hidung sang raja. Akhirnya dia sadar bahwa penyerangan istana kerajaan hanyalah pengalihan agar Borikan bisa lebih mudah mengalahkan sang raja. Karena otomatis para pendekar kerajaan akan sibuk mengurusi istana. Mulan yang menyadari hal itu akhirnya mencari sang raja. Mulan menemukan sang raja yang sudah tergantung dan hendak diceburkan ke dalam bara api yang panas. Melihat hal ini, sontak Mulan langsung bergegas naik untuk menyelamatkan raja. Tapi tentu, Borikan tak akan membiarkan hal itu. Pertempuran antara Borikan dan Mulan pun tak terhindarkan. Singkat cerita, Borikan pun dapat dibereskan. Atas kemenangan ini, kerajaan pun merayakan. Terlihat Mulan pun dipanggil untuk menghadap sang raja. Raja bilang pada Mulan kalau dia sudah berhutang nyawa pada Mulan. Dan sebagai rasa terima kasih, sang raja ingin menjadikan Mulan sebagai petugas pengawal kerajaan. Tapi Mulan menolaknya karena dia merasa, walaupun kerajaan sudah memaafkan atas kebohongannya, tapi dia belum memperbaiki kebohongan terhadap keluarganya. Jadi dia memutuskan dia akan mengabdi hanya untuk keluarganya. Dan sang raja pun bisa menerima alasan itu. Mulan pun bergegas keluar istana dan pulang ke rumah. Keluarganya pun merasa kaget campur senang karena berpikir Mulan sebagai wanita tak akan selamat dalam peperangan. Namun di detik itu, walaupun keluarga Mulan sudah mendapati kepulangan Mulan dengan selamat, tapi mereka tidak tahu jasa besar apa yang sudah diberikan pada kerajaan. Sampai akhirnya tibalah komandan kerajaan menemui Mulan, dan disitulah keluarga beserta seluruh warga mengetahui jasa besar Mulan. Dan gini status Mulan yang tadinya dicap sebagai aib negara dan juga keluarga terhapuskan sudah.